Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Faiz Vlog teman-teman. Hari ini saya ingin menjelaskan setup motovlog saya sesuai dari permintaan para teman-teman. Jadi saya akan jelaskan bagaimana saya menggunakan kamera apa dan setupnya seperti apa. Yuk kita ikutin terus. Oke teman-teman, saya menggunakan kamera GoPro Hero 10. Memang sudah sekarang sudah GoPro Hero 13 ya. Ini saya beli sekitar 2 tahun lalu. Itu harganya berapa ya? 5.500.000 kalau nggak salah. Tapi masih worth it teman-teman. Kekurangannya hanya yang 10 belum horizon lock. Jadi kalau miring-miring ya kameranya hasil gambarnya itu ikutan miring. Jadi benar-benar mesti tegak lurus teman-teman. Kemudian kekurangan yang kedua, mungkin GoPro ini baterainya cukup boros. Jadi saya harus nambah baterai itu, saya menggunakan baterai 3 sih, nambah 2. Yang aslinya orinya tuh udah kembung. Jadi saya nambah yang Ulanzi 3 pieces, sekaligus boxnya nih buat ngecas. Karena katanya kalau ngecas langsung dari device itu merusak device ya teman-teman. Jadi saya beli ini 400.000, kalau salah 300.000 sorry, 300.000, baterainya satunya tuh sekitar 200.000, 220 apa 250 gitu satunya. Jadi cukup banyak tambahannya GoPro Hero ini. Tapi gambar sih saya paling suka ya ketimbang dengan kompetitornya. GoPro itu menurut saya paling lebih natural gitu, hasilnya itu lebih natural. Kemudian selanjutnya saya menggunakan cage dari Ulanzi. Ini untuk kayak gini nih teman-teman ya. Ini buat holdernya sih sebetulnya nih, buat pegangannya. Kayak gini. Ini baterai masukin sini, kunci. Nah, untuk audionya saya menggunakan audio mode. Jadi pilihannya sih ada 2 nih teman-teman ya. Ada audio mode dan media mode. Media mode saat waktu saya beli GoPro ini harganya masih cukup mahal ya, masih hampir 2 juta kayaknya sih. Jadi saya putuskan saya beli ini aja nih. Ini lumayan juga mahal juga dari GoPro-nya. Ini 800.000 dan ini cage-nya kalau nggak salah 150.000 ya. Total 1 juta lah. Tapi ketimbang beli audio mode waktu itu ketimbang beli audio mode dengan harga yang lebih mahal, saya pilih menggunakan audio mode aja nih. Tapi setelah belakangan saya pikir memang lebih worth it pakai media mode karena dia bisa lebih bagus lah. Dia ada colokan-colokan untuk ke TV, kemudian mic-nya juga kayaknya tangkapannya juga lebih bersih. Jadi ya kalau udahlah saya sudah menggunakan ini, jadi ini aja saya gunakan. Ini yang kepalanya di sebelah sana kan agak kendor ya, jadi saya ganjel pakai apa nih, bungkus rokok Samsu biar supaya dia nggak geser gitu. Top, nah nggak gerak ya, nggak colok sini untuk audionya. Oke. Saya menggunakan memory card 64 GB. Cukup cepat penuh. Kalau di layar itu petunjuknya 64 GB itu 1 jam 45 menit kalau nggak salah ya. Jadi cukup kurang. Rasanya masih kurang ya. Harusnya 128 kalau nggak salah. 128 GB supaya kita bisa ambil footage yang lebih banyak. Tapi ini saya atur-atur aja, ketika saya di jalan dan ini sudah hampir penuh, saya pindahkan segera ke device yang lain, ke laptop atau ke handphone gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah setup. Ini saya punya mic, saya nggak tahu mereknya apa nih teman-teman, tapi saya beli online itu di Shopee. Ini harga 50 ribuan yang inget ya, GoPro itu menggunakan TRS yang
ringnya 2. Jadi mesti beli adaptornya lagi, nambah adaptornya lagi untuk bisa audionya bisa nyambung ke GoPro. Kalau enggak, dia nggak, kalau TRS gini nih nggak mau nih, dia nggak akan ngerekam, nggak ada suaranya masuk. Saya punya ada adaptornya juga. Oke, selanjutnya saya punya 2 setup. Yang pertama, setup saya di helm, karena saya menggunakan helm half face. Ini saya beli, ini mounting beli sendiri ya, jadi terpisah nih dari paket pembelian GoPro-nya, karena saya pembelian GoPro-nya yang standar pack itu cuma dapat baterai 1, GoPro-nya sama mounting 1. Nah, jadi saya beli ini lagi tambahan, tempel di sini. Ini 3M sih, buat kalau masih kurang mungkin bisa ditambahkan dengan double tip. Biasanya saya tambahin malah pakai lem Korea biar lebih kuat gitu teman-teman. Kelebihannya di helm, ketika setup di helm itu view-nya lebih dapat, kita bisa tengok kanan kiri. Ketika kita dapat pemandangan di kanan kiri, kita bisa tinggal nengok aja kemanapun kita mau cari view-nya, itu dapat. Ih, suka banget kalau ngeliat yang begini-begini nih. Ini tanjakannya cihuy. Gak salah nih tempat emang. Endes. Langitnya cerah. Tapi dinginnya nusuk tulang masih. Mataharinya juga mentereng udah. Tapi nggak panas, dingin banget ini. Wah, saya lupa ganti ini ya. Dua 21 derajat tuh. Derajat 21 derajat aja begini, gimana kayak Dieng ya. Dieng belum pernah soalnya motoran di Dieng. Yang jadi masalah kan kalau motoran kan anginnya ini nih, kita ngelawan anginnya nih yang berasa nih. Dinginnya lebay. Oke deh. Wih, silo. Udah silo nih beneran. Di sini masih low tapi dingin banget. Kabutnya masih kelihatan tebal. Yes. Ini pasti bikin kangen sih. Kalau orang-orang yang males kesini itu karena lebih tinggi dia view-nya tuh jadi lebih tinggi. Kita bisa atur lah, kita mau ngelihat kemana gitu. Nah, ini tinggal dipasang skrunya. Aduh, skrunya mana ya? Ya kira-kira seperti ini. Penampakannya tuh ketika dipasang di helm tuh seperti ini teman-teman. Iya, ini ada skrunya nih, skrunya ntar saya cari dulu ya skrunya. Tapi kira-kira tuh penampakannya gini nih. Oke. Nah, mic, untuk mic-nya tinggal kita setup sendirilah masing-masing untuk penempatannya di dalam helm supaya tidak ribet nih kabel-kabelnya. Kita selipin aja di helm. Ini bisa ditaruh di batang mic, intercom, bisa dijepit di sini atau di tempat lain lah yang sesuai kebutuhan aja sih teman-teman. Oke, barang selanjutnya adalah ini dead cat kalau salah namanya nih, untuk bulu kucing. Ini gunanya untuk nahan suara angin, jadi bersih suara anginnya. Ya, ini sekarang
saya akan coba pasang di helm. Hanya kameranya ya teman-teman ya. Kalau untuk mic teman-teman bisa setup sendirilah, bisa kebayang kayak gimana nyelip-nyelipinnya supaya rapi, nggak ganggu gitu. Cuman hati-hati ini ini gampang putus ya, kalau nyangkut-nyangkut dikit putus mulu. Saya jadi sering banget beli. Nah, kira-kira penampakannya kalau setup di helm itu seperti ini teman-teman. Kekurangannya adalah ini berat nih teman-teman. Dengan tambahan GoPro, dengan tambahan audio mode, ini cukup berat. Jadi kalau sedang tidak kita gunakan atau kita sedang touring, ini nggak kuat lama nih untuk dibuka begini. Tuh. Ini teman-teman. Ini nih kekurangannya itu seperti ini. Kekurangan yang kedua, lama-lama capek juga nih di area sini, area dahi, dan di area belakang kepala nih, area tengkuk, cukup bikin pegel. Bebannya kan lebih ke depan ya. Ini dahi kita nahan juga, ini bikin pegel. Apalagi kalau perjalanan jauh ya. Oke, selanjutnya untuk setup kedua saya menggunakan ini apa namanya ya? Neck holder dari Ulanzi. Ini menurut saya lebih worth it. Kita nggak capek ya teman-teman. Ini posisi ada di sini. Pasang dulu. Ini lumayan, pasangnya lumayan effort. Ini pasang ya. Pasang, tinggal dikencangin. Ya. Kayak gini, pasang. Ini agak susah masangnya nih, mesti ngepasin dulu. Nah, tinggal dilurusin. Gitu. Ini lebih enak teman-teman, karena ini nggak ganggu pandangan dan tidak membuat kita pegal di helm. Helm tuh free lah pokoknya. Kepala kita free, hanya aja ada di sini aja. Kekurangannya adalah view-nya hanya bisa ke depan. Kalaupun kita ada di kanan kiri, ada pemandangan yang ingin kita sampaikan di video, itu kita perlu nekuk badan lumayan jauh. Seperti ini, atau ke kanan saya, dan ini nggak maksimal sih. Yes, ini salah satu pemandangan indah yang ada di Puncak 2. Aduh, agak belok. agak belok, muter balik. Wow, nah di sebelah kanan nanti warung pengkolan kita sebutnya. Hasil videonya kalau untuk tengok kanan kiri itu nggak terlalu maksimal ketimbang digunakan di mounting helm. Kemudian yang kekurangan yang kedua adalah kita nggak tahu ini kondisinya sedang record atau tidak. Kadang-kadang entah semua action cam, entah cuma GoPro, tapi ketika kita tekan itu seringkali tidak merekam, atau ketika kita sedang merekam kita mau off record itu nggak nge-off, error lah ini. Dia sering error, jadi kita nggak tahu kondisinya saat itu lagi record atau tidak. Itu teman-teman, agak repot juga. Kalau di helm kita bisa ngelihat karena layarnya LCD-nya itu tepat di wajah kita ya, kita bisa cek di situ lampunya atau apa di layarnya masih menyala sedang merekam, dan view-nya yang mana masih bisa kita pantau. Kalau di sini nggak bisa, kita cuman ngandelin ngarep-ngarep ini benar-benar dapat footage dan jangan sampai error.
Entah ya kalau errornya itu faktor karena saya pakai baterai yang tidak ori. Ini kan dari merek apa nih, Telsin. Dari merek Telsin, bukan yang originalnya. Apakah pengaruh dari situ atau overheat atau apa, saya juga kurang tahu. Tapi seringkali saya terjadi pada saya ketika saya tekan untuk record, ternyata footage-nya nggak ada gitu teman-teman. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah ini nih, kalau kena kulit nih perih nih teman-teman. Jadi kita mesti benar-benar nambahin jaket itu, kita harus lebih ke atas. Ini posisinya harus di luar jaket gitu teman-teman. Kalau nggak kena kulit nih perih, kok perih. Selebihnya sih lebih nyaman sih menurut saya, tapi ya itu view-nya tuh nggak dapet, hanya ke depan toh. Tapi view-nya tuh cakep, dapet sih, bagus gitu, maksudnya stabil, lebih stabil. Nggak, kalau di leher itu kan atau di mounting helm itu kan kadang kita kena jalanan rusak tuh agak bergerak ya. Ini cenderung lebih stabil juga sih gitu teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga penjelasan saya bisa menginspirasi bagi teman-teman yang baru ingin motovlog atau sedang mencari setup dan alat-alatnya untuk motovlog. Demikian video kali ini, Faiz undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.